biar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa kita mulai ya. Silakan 1A boleh. Nama dan NIM ya. Ada yang mau 1A? Udah kita kerjain ya minggu lalu. Ada nomor 1A. Dewi Indriani, silakan. Peredaran bruto sebesar 27.500 dengan PKP sebesar 10% dari peredaran bruto. Untuk perhitungan badannya yaitu peredaran bruto dikali 0,5%, 27.500 dikali 0,5% yaitu 137.500. Untuk PKP-nya yaitu peredaran untuk yang perorangannya yaitu peredaran bruto dikali 10%. Untuk mencari PKP-nya dulu yaitu 27.500 dikali 10% hasilnya 2.750.000. Dikenakan tarif 5% yaitu jadinya 137.500. Kesimpulannya pilih yang mana? Kesimpulannya boleh badan, boleh perseorangan Pak karena hasilnya sama. Ya, betul ya. Silakan 1B. Suci, silakan. Peredaran bruto sebesar 97.500.000 dengan PKP sebesar 15% dari peredaran bruto. Untuk badan 97.500.000 dikali tarif yang 0,5% sama dengan 487. Bentar. 487.500 dan untuk perseorangan PKP-nya kan 97.500 dikali 15% didapat 14.625.000 dikali tarif yang 5%. Sama dengan 731.250 untuk yang perseorangan. Jadi milihnya yang badan. Yang badan. Ya, betul ya. 1C. Christian. Agak kencengan nih, suaranya agak kecil. Udah ada belum, Pak? Ya. Apa? Peredaran bruto sebesar 3.250.000 dengan biaya yang boleh dibiayakan pajak sebesar 60% dan peredaran bruto itu dua dari PKP-nya itu kan 3.275.000 dikali 60% dengan hasil 131 juta. Terus buat perorangan ada dua tipe, yang pertama 5%, yang kedua 15%. Dengan 15% itu dengan hasil 2.500.000, terus yang 15% itu 12.150. Jadi ditotalin buat perorangan itu 14.650.000, buat badan dikali 0,5% dengan hasil 1.637.500 dengan pilihan badan Pak. Perseorangan berapa tadi?
Perorangan dengan 2 tipe itu 14.660 Pak. Jadi kesimpulannya pilih yang mana? Yang badan. Hmm. 1D. Dewi, silakan. Peredaran bruto sebesar 727.500 dengan PKP sebesar 60%. Perhitungan untuk badannya yaitu 727.500 dikali 0,05% hasilnya 3.637.500. Untuk yang perseorangannya itu mencari PKP dulu 727.500.000 dikali 60% yaitu 436.500. Dikenakan 3 Gimana? Dewi, hilang suaranya. Apa Dewinya yang hilang? Masih ada ya? Dewi, hilang ya suaranya. Yang lain barangkali mau coba. Christian, silakan. Buat bagian lagi kita selalu membuat APBN. Gimana? Suaranya agak kerasan. Ada suaranya enggak Pak? Ada agak sedikit kurang jelas tapi agak bisa kedengar sih. Gimana yang perseorangan? Buat perorangan itu kan PKP-nya udah ada hasil sebesar 436.500 Nah, buat perorangan ada tiga tipe. Yang 5% itu 2.500.000, 15% 30 juta, dan 25% itu 46.625.000 dengan hasil perseorangan itu 79.125.000. Terus buat badan dikali 0,5% sebesar 3.637.500 Pak dengan pilihan badan. Kesimpulannya Pak? Badan Pak. Badannya. Satu silakan. Siti. Untuk yang 1E, untuk menghitung yang badannya itu dari 1 miliar dikali 0,5%, hasilnya 5 juta. Lalu untuk yang perorangannya 5% dikali 50 juta, hasilnya 2.500.000. Untuk lapisan kedua 15% dikali 200 juta, hasilnya 30 juta. Lapisan ketiga 25% dikali 250 juta, hasilnya 62.500.000. Dan lapisan keempat 30% dikali 100 juta, hasilnya 30 juta. Totalnya 125 juta, jadi lebih memilih yang badan Pak, karena yang badan 5 juta PPh terutangnya. Bentar, yang perseorangan berapa tadi? Sebentar Pak. Rp125 juta. Dari mana itu? PKP-nya berapa PKP-nya? PKP-nya kan 1 miliar dikali 60% ya Pak. 60%. Coba nomor 1E ya. 1E itu, Oh, 1E. iya 1E. Bukan 1D, 1E. Oh, Peredaran iya brutonya Pak. 1 miliar dan penghasilan kena pajak 927.500.000. Oh iya, sebentar Pak.
Penghasilan kena pajaknya 223.250.000, itu bukan Pak? Bukan. Pak, PKP-nya kan udah ketahuan 927.500. Jadi 927.500. ya kan ini soalnya kan gitu ya, peredaran Ya. bruto 1 miliar. Yang berarti yang 1 miliar ini untuk badan. Karena kan di bawah 4,8. Sedangkan penghasilan kena pajak itu untuk perseorangan. Jadi itu berapa PPh-nya dari 927.500.000 untuk perseorangan. Gitu. Oh, tadi ada yang Silakan. Gimana sih, Ci? sama yang lain dulu aja, Pak. Laurentius. Saya Pak. Ya, silakan. 1E, peredaran bruto itu 1 miliar dan penghasilan kena pajaknya 927.500.000. Untuk badannya 1 miliar dikali 0,5%, hasilnya 5 juta. Kalau untuk yang persorangan kena 4 lapis, yang 5% dikali 50 juta, hasilnya 2.500.000. 15% dikali 200 juta, hasilnya 30 juta. 25% dikali 250 juta, hasilnya 62.500.000. 30% dikali 427.500.000, hasilnya 128.250.000. Totalnya berapa? Totalnya 223.250.000, Pak. Jadi pilih yang mana? Pilih yang badan, Pak. Pilih yang badan ya. Oke, itu untuk nomor 1 ya. Nomor 1 gitu ya, caranya waktu itu udah dibahas ya, di sini dulu ya. Kita cek dulu berapa peredaran brutonya. Untuk soal nomor 1 kebetulan peredaran brutonya itu di bawah 4,8 miliar. Jadi pakai tarif yang ini nih, gitu ya. Peredaran bruto dikali tarif. Tarifnya 0,5%, kita masih pakai itu. Kalau untuk perseorangan ya sama dengan yang kita pernah pelajari ya, gitu. Ada yang mau ditanyakan untuk soal kasus 1? Ada? Kalau nggak ada, kita lanjut soal nomor 2A. Siti Nadia, silakan. Peredaran brutonya itu kan miliar dengan PKP sebesar 20% dari peredaran bruto. Nah, untuk yang badan
20% dikali 6 miliar. 4,8 miliar dibagi 6 miliar dikali 1,2 miliar itu sama dengan 960 juta. Untuk bagian yang non fasilitas 1,2 miliar dikurangi 960 juta sama dengan 240 juta. Untuk PPH fasilitas 960 juta dikali 50% dikali 25% sama dengan 120 juta. Nah, untuk PPH non fasilitas 240 juta dikali 25% sama dengan 60 juta. Untuk total PPH terutangnya 120 juta ditambah 60 juta sama dengan 180 juta. Untuk bagian perorangan ada 4 lapis. Yang pertama 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. 15% dikali 200 juta sama dengan 30 juta. Untuk 25% dikali 250 juta sama dengan 62.500. Dan yang 30% dikali 700 juta sama dengan 210 juta. Totalnya itu 305 juta. Nah, untuk kesimpulannya lebih milih ke badan, Pak. Ya, itu ya. Itu untuk 1B. Silakan 1B ya, 2B, sorry, 2B. 2A udah, 2B sekarang. Suci. Peredaran bruto sebesar 11 miliar dengan PKP yang diakui sebesar 30% dari peredaran bruto. Untuk badan yang mendapat fasilitas 4,8 miliar dibagi 11 miliar dikali 3,3 miliar sama dengan 1,44 miliar. Untuk non fasilitas 3,3 miliar dikurangi 1,44 miliar sama dengan 1,86 miliar. PPH fasilitas 1,44 miliar dikali 12,5% sama dengan 180 juta, dan PPH non fasilitas 1,86 miliar dikali 25% sama dengan 465 juta. PPH terutangnya 645 juta. Untuk perseorangan PKP-nya didapat 3,3 miliar. Dikenakan 4 lapisan. Yang pertama 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000, 15% dikali 200 juta sama dengan 30 juta, 25% dikali 250 juta sama dengan 62.500.000, dan 30% dikali 2.800.000 juta sama dengan 840 juta. Hasilnya 935 juta. PPH terutangnya 935 juta. Lebih milik badan, Pak. Ya, betul ya. Lanjut, silakan soal nomor 2C. Ada nomor 2C. Atau udahan aja kita materi langsung. Laurentius, silakan. Untuk 2C. Peredaran brutonya
Bentar. Peredaran brutonya 15 miliar. Untuk PKP-nya 5 miliar 250 juta. Ya, 5 miliar 250 juta. Jadi untuk yang fasilitasnya 4,8 miliar dikali 5 miliar 250 juta per 15 miliar sama dengan 1 miliar 680 juta. Jadi yang untuk non fasilitasnya 25% dikali 3 miliar 570 juta sama dengan 860 juta 500. Totalnya 1 miliar 102 500. Untuk persorangannya dikenakan 4 lapis. 5% dikali 50 juta sama dengan 2 juta 500. 15% dikali 200 juta sama dengan 300 juta. 25% dikali 250 juta sama dengan 62 juta 500. 30% dikali 2 miliar 428 juta sama dengan 728 juta 400. Totalnya 823 juta 400. Kalau yang badan berapa tadi? Yang badan 1 miliar 102 500. Kalau yang persorangan? 823 juta 400. Jadi pilih yang mana? Pilih yang persorangan, Pak. Ya, tuh ya. Lanjut kali 2D. Barangkali Dian, silakan. Penghasilan brutonya 30 miliar, PKP-nya 12%. Di yang badannya, penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas 576 juta, penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas 3 miliar 24 juta, PPh fasilitasnya 72 juta, PPh non fasilitasnya 756 juta, PPh terutangnya 828 juta. Kalau yang perorangan, bentar, yang badan berapa? 828 juta. Oke, terus? Kalau yang perorangan, 5% dikali 50 juta, hasilnya 2.500.000. Lalu 15% dikali 200 juta, jadi 30 juta. 25% dikali 250 juta, 62.500.000. Terus sisanya 30% dikali 2 miliar 432 500 sama dengan totalnya semuanya jadi 824 750 juta. Kesimpulannya lebih baik menggunakan bentuk usaha perseorangan karena PPh terutangnya lebih rendah dibandingkan badan. Satu lagi mungkin 2E barangkali. Enggak, Pak, belum ngerjain. Sebelum jam 7 lah. Kita sampai jam 7 buat soal. Ada yang 2E? Nggak ada. Nah, kita tunggu sampai jam 7 ya. Oke, nampaknya tidak ada ya. Kalau nggak ada, kita masuk ke materi kita hari ini ya. Untuk jawaban lengkapnya bisa dilihat di video kelas sebelah aja ya.
dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Gitu. Sekarang kita lanjut ke materi yang baru. Materi yang baru itu tentang pemilihan pembiayaan. Tapi ini sebagian besarnya teori ya. Kalau kalian mau mendengar penjelasannya, bisa dilihat di video kelas sebelumnya. Cuman yang ingin saya sampaikan, kalau kita mau kasih modal, kasihlah bentuknya uang. Karena kalau kita ngasihnya aset, itu dikenakan pajak. Kemudian, pada saat kita akan setor uang, atau kita akan minjam, atau kita akan melakukan pembiayaan, maka perhatikan pajaknya. Kalau mau dari dividen, hitung pajak yang harus kita bayar kalau kita terima dividen. Kalau kita dari bunga, kita minjemin ke orang lain, kemudian orang lain bayar ke kita plus bunga, perhitungkan juga pajak atas bunga yang kita akan terima. Kalau aset itu kita jual, biar kita dapat dana likuid untuk modal, maka perhitungkan juga pajaknya. Terakhir yang kelima, apabila menggunakan modal sendiri atau modal pemilik, maka pastikan jangan lupa buat memotong, karena kan kita ngasih dividen. Nah itu untuk pemilihan pembiayaan. Sekarang masuk ke materi yang baru tentang perencanaan pajak untuk PPh pasal 21. Saya kasih waktu 3 menit ya buat ngerjain 5 soal pretest. Silakan. Ini soal 1. Pilih huruf A, B, C, D, atau E. Nomor 2 dan nomor 3. Pilih jawaban antara A, B, C, D, atau E. Ini nomor 3 dan nomor 4.
Ini soal terakhir, soal ke-5. Kalau udah, disimpan dulu jawabannya. Kita akan bahas materi kita yang baru ya, tentang PPh pasal 21. Pertama, pendahuluan. Kenapa disebut PPh pasal 21? Karena PPh itu adalah pajak penghasilan, artinya dia itu berasal dari Undang-Undang PPh. Adapun 21 ini adalah pasal yang ada di Undang-Undang PPh. Begitupun nanti dengan PPh yang lainnya. Itu kenapa dikatakan PPh 21. Berikutnya, pentingnya PPh terhadap pajak. Kalau kita di pertemuan pertama belajar pajak itu sangat penting bagi Indonesia, sekarang kita bedah lagi. Pajak itu yang paling penting ada 3 ya, paling banyaknya kalau lihat dari data tahun 2019. Yang pertama itu ada PPN paling tinggi, yang kedua ada pajak atas impor, yang ketiga itu PPh pasal 21. Ini bisa jadi salah satu alasan latar belakang kenapa kalian mengambil variabel dari PPh pasal 21 untuk yang sekarang lagi ngejar kontrak UP ya. Gitu. Kemudian tentang objek. Objeknya itu ada 19 jenis objek yang dikenakan PPh pasal 21. Udah pasti ya, yang namanya gaji, honorarium, tunjangan, hadiah, dan lain sebagainya. Itu dikenakan pajak. Pajak PPh pasal 21 ya. Nah, kemudian untuk PPh pasal 21 itu, dari 19 jenis, sebenarnya setiap penghasilan itu dipajakin. Kalau ada pajak, berarti ada yang memotong. Nah, memotong itu berarti pihak tertentu. Makanya, di dalam PPh pasal 21, kita bisa melakukan perencanaan pajak itu di 2 sisi. Pertama, sisi pihak pemotong. Berarti kalau pihak pemotong ini yang memberikan penghasilan. Ya. Berarti ini pemberi penghasilan. Adapun pihak yang dipotong, itu berarti penerima penghasilan. Jadi kita melakukan perencanaan pajak di 2 sisi. Yang dipotong dan yang memotong. Yang dipotong adalah penerima, yang memotong adalah pemberi penghasilan. Sekarang kita masuk
ke perencanaan pajak pihak yang dipotong. Dipotong itu berarti penerima ya. Penerima penghasilan. Siapa itu penerima penghasilan? Ada 6 jenis. Pegawai, penerima uang pesangon, bukan pegawai, anggota dewan, mantan pegawai, peserta kegiatan. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat apa saja yang bisa kita lakukan sebagai pihak yang dipotong atau penerima penghasilan. Pertama adalah memiliki NPWP. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya NPWP, akan dikenakan pajak lebih tinggi sebesar 20%. Tapi ini sudah bukan lagi menjadi masalah, karena KTP sudah bisa menjadi NPWP. Jadi sudah nggak ada lagi alasan kita nggak punya NPWP. Jadi artinya pemerintah tidak lagi punya alasan memberikan pajak ke kita 20% lebih tinggi. Nah, gitu ya. Itu untuk yang pertama, yaitu memiliki NPWP. Langkah yang kedua yang bisa kita lakukan sebagai pihak yang dipotong alias menjadi penerima penghasilan adalah menjadi bukan subjek pajak. Caranya adalah kita berpindah ke warga negaraan. Gitu ya. Misalkan Rija jadi orang Amerika ya, sesuai dengan latar belakangnya. Itu berarti bukan subjek pajak lagi Indonesia. Jadi Rija sebagai orang Amerika, gitu ya, dia tidak dikenakan PPh pasal 21 lagi. Tapi kena revenue tax di Amerika ya. Mungkin besarannya bisa sampai 40% kalau di Amerika. Nah, kalau yang pertama sudah bukan masalah, yang kedua ini agak mustahil. Gitu ya. Kita nggak mungkin jadi diplomat Amerika untuk Indonesia, agak susah. Gitu ya. Muka Indo banget soalnya, agak susah buat jadi bule. Kalau sama Korea mungkin agak-agak ya, agak-agak jauh ya. Kemudian kalau kita menjadi organisasi internasional itu memungkinkan. Tapi masalahnya organisasi internasional itu ada syaratnya, tidak boleh menjalankan usaha. Artinya tidak boleh ada duitnya. Ya percuma ya. Boleh nggak dipajakin asal organisasi internasional, tapi nggak boleh menerima duit ya. Ya kene-kene. Kayak kalian kerja, kalian nggak mau dipotong pajak, ya udah jangan dikasih penghasilan aja kalau gitu. Kayak gitu kan nggak mungkin. Gitu. Itu langkah yang kedua. Yang agak sedikit nggak mungkin. Yang ketiga, kalau kita tahu tadi ada 19 jenis objek PPh, maka caranya biar nggak dikenakan pajak PPh pasal 21 yaitu jangan terima objek PPh. Berarti yang bukan objek. Apa aja itu yang bukan objek? Ada banyak juga ya. Ada bantuan atau sumbangan gitu ya. Ini bukan sumbangan kayak ya mungkin sumbangannya sama ya, kayak misalkan ada kakek-kakek gitu ya, umur 71 tahun, jualan buku, disangkanya ngemis gitu ya. Gitu. Nah, itu nggak akan dikenain pajak ya. Kita nggak ngomongin orang ya. Jangan berburuk rupa ya. Jangan ngegosip. Ini contoh sumbangan itu gitu ya. Kayak gitu, dia nggak akan dikenakan pajak tuh kakek itu, gitu, karena dia menerima sumbangan.
Kemudian yang kedua hibah. Tapi harus dari keluarga sedarah dalam garis satu lurus keturunan derajat. Kalau kalian orang tuanya kaya banget gitu ya, kayak di sinetron-sinetron, ngasih perusahaan gitu, terus ketemu sama cewek atau cowok jelek gitu, bukan jelek masalah fisiknya ya, tapi jelek pekerjaannya gitu, kayak tukang sapu gitu ya, atau yang kecil-kecil gitu, terus tabrakan di kantor gitu, terus nanti ketemu terus di kampus ketemu gitu, di mall ketemu, yang asalnya benci jadi suka, jadilah FTV Indonesia gitu. Nah, itu nggak akan dikenakan pajak kalau hibah. Hibah itu berarti posisinya yang ngasih hidup, yang nerima hidup. Kalau yang ngasihnya sudah meninggal, namanya warisan. Ya, kalau warisan ada presentasinya. Kalau hibah bebas. Orang tua kalian mau ngasih 100% hartanya dia, itu boleh. Tapi kalau waris tidak boleh ngasih 100% ke salah satu anak. Gitu. Jadi nanti kalian kalau punya anak yang disayangin, mau ngasih uang ke mereka atau aset ke mereka sebelum meninggal aja. Gitu. Paling nanti ributnya kalian ikut-ikutan gitu ya. Lanjut ya. Kemudian ada banyak sih ya, ada sekitar 13 ya, 13 jenis yang mungkin itu di beasiswa. Beasiswa juga nggak dikenakan pajak, tapi ada syarat dan ketentuannya. Itu cara yang ketiga. Cara yang ketiga biar nggak dikenain pajak. Ya. Cara ketiga biar nggak dikenakan pajak. Maksudnya biar nggak dikenakan pajak besar. Yang pertama tadi punya NPWP. Yang kedua itu bukan menjadi subjek pajak. Ya. Yang ketiga yaitu menerima bukan objek. Yang keempat ini, menghindari tarif PPh tertinggi. Nah ini kan udah pada baca ya, pasti ya. Karena kan saya udah ngasihinnya 1 minggu sebelumnya. Jadi udah baca. Kita lihat ke contoh aja dulu. Di sini ada Dadang. Biasanya kalau Dadang itu laki-laki. Kalau perempuan berarti Dini biasanya. Gitu ya. Itu berstatus kawin dengan memiliki 3 orang anak. Kemudian di tahun 2020 Dadang punya penghasilan yang bersumber dari beberapa kegiatan usaha. Dengan total 3 miliar. Rinciannya adalah SBB. Ada konsultan 250 juta. Ada perdagangan 1,5 M, percetakan 1,25 M. Berarti total penghasilan Dadang itu sebesar 3 miliar. Dari 3 miliar itu dihitung PPh pasal 21-nya. Sebelum itu jangan lupa dikurangi dengan PTKP karena dia K3 jadi 72 juta. Maka yang harus dibayar oleh Dadang adalah 823 juta. Dari keempat usaha ya. Dari 3 usaha yang dimiliki Dadang. Nah, itu yang bisa dipilih oleh Dadang. Jadi Dadang punya beberapa jenis usaha
itu uangnya itu masuk ke dia semua. Kalau istilahnya di pertemuan lalu itu jadi apa? Perusahaan perseorangan ya. Jadi uang masuk ke Dadang semua. Berarti utang pajaknya senilai 823 juta. Tapi kita bisa menghindari tarif PPh tertinggi dengan cara kita bagi-bagi si penghasilan itu ke satu NPWP masing-masing. Maksudnya ulang lagi ya. Kita bisa menghindari tarif tertinggi itu dengan cara membagi-bagi penghasilan itu kepada wajib pajak masing-masing. Caranya misalkan usaha konsultan, karena konsultan itu kan nama ya, nama Dadang. Jadi nggak bisa, atau misalkan agak susah kalau mau dipindahkan ke nama lain. Bisa juga sih jadi CV Dadang gitu ya. Tapi anggaplah untuk yang perseorangan itu, untuk yang konsultan itu diterima oleh Dadang langsung, bukan oleh tempat usahanya. Maka yang harus dibayar Dadang itu 21.700.000. Nah, sekarang untuk yang perdagangan. Untuk yang perdagangan itu penghasilan kena pajaknya itu 1,5 miliar. Gitu ya. Maka PPh terutangnya adalah 375 juta. Tapi kita tidak tahu ya ini peredaran brutonya berapa ya. Kalau misalkan contoh aja peredaran brutonya 3 miliar ya. Berarti kan langsung dikali dengan 0,5% ya. Hasilnya 1,5 miliar. Kayak gitu. Tapi kita nggak tahu berapa peredaran brutonya. Yang penting PPh terutangnya 375 aja. Gitu ya. Terus untuk percetakan 312.500.000. Nah, kalau kita totalin, kita bandingkan antara perusahaan perseorangan sebagai perseorangan sama dipisah-pisah, ternyata lebih kecil kalau dipisah-pisah. Bahkan bisa hemat sampai 113.800.000. Bisa beli banyak. Ya. Bisa beli banyak dengan uang segitu. Dan nggak harus pakai jaket hijau ya buat dapat 100 juta itu ya. Pakai jaket hijau terus ada nomornya gitu ya. Kalau bergerak ditembak, enggak ya, nggak harus kayak gitu. Nah, itu langkah yang keempat, menghindari tarif PPh tertinggi. Nah, karena ini hitungan, kemudian saya lihat sepertinya Miranda sangat siap dengan hitungan gitu ya. Jadi kita akan kasih soal hitungan. Nah ini soal kasus nomor 1. Santo memiliki 2 orang putra, namun sudah bercerai. Yang bercerai siapa? Putranya apa Santonya? Kayaknya sih Santonya ya, karena kan ini lagi nerangin Santo. Dan memiliki beberapa penghasilan selama tahun 2020. Yaitu yang berasal dari usaha peternakan sebesar 1 miliar, usaha perkebunan 2 miliar, usaha makanan ringan 500 juta. Penghasilan merupakan PKP. Peredaran bruto diasumsikan di atas 50 miliar. Hitunglah pajak penghasilan Santo jika semua penghasilan menjadi penghasilan pribadi Santo. Silakan
Ada yang mau? Boleh ditulis nama sama NIM-nya ya. 1A dulu deh. Kita bahas bareng-bareng. Caranya berarti ditotalin ya. Dikurangi PTKP ya. Atau malah nggak usah dikurangi PTKP ya. Karena kan itu merupakan PKP nih. Di sini merupakan PKP. Berarti udah tinggal dihitung, berarti udah tinggal dikaliin dengan tarif PPh pasal 17. Karena merupakan PKP, jadi keterangan ini itu nggak guna ya. Keterangan di awal berarti nggak guna ya. Tenang ya, karena ini saya yang bikin, ya saya juga yang hina. Jadi saya bebas. Ceritanya mau ngecoh gitu. Tapi sama saya dibocorin juga. Ada yang mau coba? Boleh. Siti Susanti, silakan. Bapak mau coba ya? Boleh. Ini tuh kan nyarinya PPh pasal 21 ya Pak? Betul. Ini tuh kan PKP-nya 3 miliar 500 juta. Lalu dikenakan 4 lapis. Sebentar. PKP-nya berapa? PKP-nya dari mana? PKP-nya tuh kan dari yang peternakan 1M, dari perkebunan 2M, yang makanan ringan 500 juta, yang itu bukan Pak? Iya, tapi agak pelan-pelan ya. Ini saya juga sambil nulis. Peternakan 1 miliar. Terus? Ya, perkebunan 2 miliar. Terus? Makanan ringan 500 juta. Katanya makanan ringan ya, kok sampai 500 juta? Terus? Lalu ini dikenakan 4 lapis, Pak. Totalnya berapa? Oh, totalnya 3 miliar 500 juta. Jadi pertama ditotalin dulu ya berapa PKP-nya. Lalu untuk PPh. Terus PPh-nya? Untuk PPh terutangnya, untuk lapisan pertama 5% dikali 50 juta, hasilnya 2.500.000. Untuk lapisan kedua 15% dikali 200 juta, hasilnya 30 juta. Untuk lapisan ketiga 25% dikali 250 juta, hasilnya 62.500.000. Untuk lapisan keempat 30% dikali 3 miliar, hasilnya 900 juta. Totalnya 965.750.000. Berapa? Totalnya 965.750.000. Yakin. Bentar, Pak. Maaf, Pak. Totalnya 995 juta. Berapa? 195 juta. Segitu? 995? Iya. Oke. Itu soal A ya. Pajak terutangnya 995
Lanjut untuk yang B. Kita sebelum tulis. Yuk, 1B. Gimana tuh 1B? Kalau peredaran brutonya di atas 50 miliar, berarti pakai tarif yang mana? 0,5, 12,5 dan 25 atau yang 25% aja. Ada yang coba mau? Usaha peternakan itu 1 miliar. Berarti kalau di atas 50 miliar pakai tarif yang 25% ya. Sesusah itu? Bapak mau nyoba? Ya, silakan Siti. Itu kan pajak penghasilan usaha peternakan 50 mil. Ya, kalau di atas 50 miliar itu dikenakan tarif yang 25% dikali PKP. Terus ini berapa? Jadi 25% dikali 1 miliar hasilnya 250 juta. Ya, betul ya. Semudah itu ya. Karena kan udah PKP ya, nggak usah lagi ngitung lagi. Sekarang 1C. Berarti tinggal dikali 25% aja karena semuanya asumsinya di atas 50 miliar. Meta, silakan. Yang perkebunan sebesar 2 miliar dikali 25% sama dengan 500 juta. Oke, bentar ya, saya tulis. Nah, itu untuk 1C. 1D. Dewi. 25% dikali 500 juta, hasilnya 125 juta. Ya.
Pertanyaan tambahan ya. Mana yang lebih menguntungkan, dipisah atau disatuin? Coba. Dipisahkan, disatuin kan 995 ya. Kalau disatuin berapa? Tunggu. Dewi, silakan. Dipisah, Pak. Soalnya kalau dipisah, total hasilnya 875 juta. Berapa totalnya? 875 juta. Bentar, Pak. Kalau ditotalin 875 juta, Pak. Jadi pilih yang Dipisah. dipisah ya. Dipisah lebih menguntungkan daripada dicampur. Oke. Itu soal kasus nomor 1. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Boleh. Kalau mau dicerna dulu juga boleh. Ada yang mau tanya? Oke, sekarang lanjut yang gampang lagi. Nomor 2A. Cara ngerjainnya berarti sama ya dengan yang nomor 1. Pak, boleh izin ke air? Boleh. Ada yang mau coba nomor 2A? Nanti silakan. PKP-nya Pak, jadi totalnya PKP busana 500 juta, PKP sepeda 300 juta, mebel 250 juta. Totalnya jadi 1.050 juta. Dikenakan 4 tarif lapisan. Yang pertama 5% dikali 50 juta, 2.500.000. 15% dikali 200 juta, 10 juta. 25% dikali 250 juta, 62.500.000. Yang 30% dikali 550 juta, 165 juta. Jadi totalnya 260 juta. Bentar, berapa tadi total PKP-nya? 260 juta. Berapa? PKP. Oh, PKP-nya 1.050 juta, Pak. 1.050 juta. Masa sih?
500 tambah 300, 800. Oh iya deh. 800 tambah 2 ya. Jadi berapa tadi? PPH? PPH-nya 260 juta. Monggo, 2B. Meta. Penghasilan usaha busana yang dipisah sendiri 25% Gimana Meta? dikali PKP-nya. Berapa hasilnya Meta? Hasilnya 125 juta. Lanjut, 2C. Dewi. Pajak penghasilan usaha pembuatan sepeda yang dipisah sendiri 25% dikali 300 juta, hasilnya 75 juta, Pak. D. Bentar. Belum ke enter, sorry. Ulangi lagi ya. 2D. Kok nggak ke enter? Saya lagi tadi. Nggak ke enter tadi. Sekarang ya 2D. Nah, baru ke enter. Dewi lagi ya. Pajak penghasilan usaha mebel yang dipisah sendiri itu 250 juta dikali 25%, hasilnya 62 juta 500. Sekarang pilih. Dewi lagi, silakan. Lebih baik yang digabung, Pak. Soalnya kalau yang dipisah hasilnya 262 juta 500. Kalau digabung berapa? Lebih besar. Yang dipisah berapa? Kalau yang dipisah 262 juta 500. Jadi lebih baik yang digabung. Digabung ya. Karena bersama lebih indah. Oke. Itu kasus nomor 2. Silakan. Ada yang mau tanya atau yang belum paham? Ini nanti tergantung ya pada saat penghasilan brutonya misalkan di bawah 4,8 M, berarti nanti tarifnya juga menyesuaikan. Kebetulan saya baik ya, ngasih tarif yang 50 miliar. Kalau nggak ada, kita lanjut ke langkah yang kelima ya.
Nah ini nih yang disukai oleh Meta ya. Yang kelima yaitu mengubah status pajak. Mengubah status pajak itu bisa mengurangi jumlah PPh terutang seseorang dengan cara menikah. Kalau menikah, PTKP-nya meningkat. Makanya namanya menikah. Jadi meningkat. Meningkat PTKP-nya, meningkat penghasilannya, meningkat masalahnya. Gitu ya. Kita lihat untuk PTKP-nya, udah pasti ya pada hafal ya, di luar kepala ya. Di luar kepala PTKP-nya. Jadi biar agak keren tuh ya. Di kantor tuh kalau misalkan pajak ya, nggak boleh lagi ngitung berapa PTKP ya. Kalau bisa pada saat bilang, aku PTKP-nya berapa ya, anaknya 2. Langsung gitu ya. 6.700 gitu. Kalau anak aku 5, 72 gitu ya. Kalau aku jomblo 54 gitu. Kalau aku punya pacar 3, 54. Kok sama? Gak ngaruh ya pacar Maya. Gitu. Jadi jangan koleksi pacar, kalau mau juga koleksi tanggungan biar berkurang pajaknya. Gitu. Nah, kita lihat status yang bisa mempengaruhi ke pajak. Di sini ada status TK0 sampai dengan K1. Ternyata semakin tinggi tanggungannya, semakin efisien membayar pajaknya. Ini efisien. Ini termasuk ke dalam tax avoidance atau penghindaran pajak. Dan diperbolehkan. Menikah boleh nggak? Boleh. Punya anak boleh nggak? Boleh. Gitu. Menikah dengan memiliki 3 anak itu boleh. Tapi kalau menikah dengan 3 anak itu nggak boleh. Beda ya. Menikah dengan memiliki 3 anak itu boleh. Kalau menikah dengan 3 anak itu nggak boleh. Udah mau menikahnya 3 sama anak lagi, itu nggak boleh. Boleh-boleh aja sih kalau mau ya. Nah, ketika kawin ada 2 kemungkinannya. Ketika kawin ada 2 kemungkinannya. Yaitu pisah harta atau gabung harta. Apa itu pisah harta? Pisah harta itu adalah ketika kalian mau menikah, sebelum menikah datangnya bukan ke KUA, tapi ke notaris. Membuat perjanjian pisah harta. Manfaatnya apa? 1, ketika
cerai, pada saat bagi harta gono gini nggak susah. Misalkan A bawa uang 100 juta. B bawa uang 300 juta. Sebelum menikah. Setelah menikah, uangnya berjumlah 800 juta. Maka pada saat mereka bercerai, itu yang A dapat 100 juta, ya. Kemudian yang B dapat 300 juta, sisanya yang A 250 juta, yang B 250 juta. Jadi nanti langsung dapat segini. Bentar ya, kayaknya salah ya. Saya salah ngitung. Bukan 250 ya, 200 ya. Tapi harta bersama ini juga harus dipastikan dulu siapa yang ngumpulin uangnya. Apakah dua-duanya bersatu mencari sesuap berlian atau hanya salah satu. Jadi ini harta bersama bisa dibagi dua. Itu manfaat yang ke-1. Pada saat bercerai itu aman. Nggak akan ribut. Kenapa ribut? Karena hartanya banyak. Kalau hartanya sedikit, maka mau banyak hutang, mau ribut. Gitu. Yang kedua, kalau pilot, misalkan punya hutang 1 miliar, ya. Terus A tadi punya uang berapa ya? 100. B punya uang 300 juta. Maka yang punya hutang ini misalkan si A. Ya, misalkan si A. Maka karena A cuma punya uang 100 juta, maka yang dibayarkan itu yang 100 juta saja. Sedangkan yang B 300 jutanya aman. Tapi kalau tanpa perjanjian pisah harta, yang diambil itu untuk melunasi hutang 1 miliar itu harta A dan harta B. Gitu ya, harta A dan harta B dua-duanya dibayarkan. Meskipun masih kurang 600 juta lagi. Nah, itu manfaat yang kedua. Gitu. Nah, di sisi perpajakannya, istilahnya adalah KI0. Itu untuk wajib pajak yang kawin dan penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami dengan tanpa tanggungan. Suaminya kerja, istrinya kerja, belum punya anak, itu dijadiin KI0, istilah di status pajaknya. Begitu seterusnya. Kalau anaknya 1 atau tanggungannya 1, KI1. Kenapa ya I? Mungkin kawin, istri gabung, 1 tanggungan. Gitu ya. Yang asalnya PTKP itu maksimal 72 juta, ini maksimal 121.500.000. Begitu.
Gampang ya. Nanti cara menghitungnya kalian bisa cari gitu ya. Barangkali ada niatan buat pisah harta. Dengan tujuan yang kedua ya, bukan tujuan yang ke satu. Kalau tujuan yang ke satu kan nggak boleh ya. Masa bersatu untuk berpisah. Gitu ya. Kemudian terakhir ya, yang mau saya sampaikan, kita bisa melakukan perencanaan pajak untuk PPh Pasal 21 yaitu dengan cara menghitung kembali PPh yang dipotong. Kalian biasanya ngitung berapa duit yang kalian terima, nanti kalau kalian dapat gaji, itu jangan lupa dihitung berapa pajak yang dipotongnya. Bener nggak, sesuai nggak? Kalian sudah punya kemampuan itu. Manfaatkanlah, jangan sampai tertipu. Karena ada yang ditipu ya. Harusnya bayarnya 100.000, dipotongnya 150.000. Berarti ada orang yang punya untung 50.000 yang dibayarkan oleh kalian setiap bulannya. Kan rugi. 50.000 kan bisa beli banyak ya. Di Shopee Food bisa beli kebab, bisa beli burger, topoki, sama minumnya gula aren ya, kopi gula aren. Cukup 50.000 ya. Gitu. Apalagi Ririn kan suka ngumpulin klaim terus itu, Shopee Food-nya ya. Ada baru langsung. Gitu ya. Itu materi kita hari ini. Pasti nggak ada yang ditanyakan kan? Pertanyaannya gitu. Karena nggak ada yang ditanyakan dan kalian juga nanti jam 8 ada kelas lagi. Saya tutup kelasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.